Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak ada sesuatu di lembaga sekolah kita ini yang terkesan instan, terkesan mendadak. Karena Tiang sudah sejak lama memberitahukan kepada Bapak dan Ibu bahwa setiap hari Sabtu itu adalah program kita workshop atau in-house training dalam rangka meningkatkan kualitas kita agar kita semakin paham apa tupoksi kita sebagai guru. Ya, walaupun saya sudah yakin Bapak dan Ibu itu sudah bertahun-tahun menjadi guru dan sudah hafal apa tupoksinya, tetapi tidak ada salahnya ketika kita mengulangi dan mengulangi untuk meningkatkan daya ingat kita, ya. Karena hari ke hari, bulan ke bulan, tugas kita sebagai guru tidak mudah, Bapak dan Ibu. Ya. Tugas kita sebagai guru yaitu mengajar dan mendidik. Apa itu mengajar, apa itu mendidik, itu sangat-sangat berbeda jauh. Ya. Sangat-sangat berbeda jauh pengertian dan pelaksanaan antara mengajar dan mendidik. Yang yakin semua kita itu pandai mengajar, karena memang kita sudah dididik di dalam pendidikan yang memang khusus mengajar kita tentang bagaimana teknik mengajar. Tetapi tidak semua kita diajarkan bagaimana teknik mendidik, karena sudah tidak ada sekolah khususnya sekarang, ya. Tidak ada sekolah khusus yang memberikan bidang studi teknik mendidik. Sudah dihapus di negara kita, ya. Sudah dihapus, seperti pendidikan sekolah guru sudah tidak ada. Nanti yang cerita sedikit bagaimana seorang guru pada tahun-tahun setelah kita merdeka sampai dengan tahun 90-an itu ada sekolah yang namanya khusus mendidik kita untuk menjadi guru, menjadi pandai mengajar dan pandai mendidik. Ada namanya SGO, ada namanya SPG, ada namanya SPMA, ada namanya SEMEA. Nah, SEMEA, SPMA itu yang menjadi SMK sekarang. Sedangkan SGO dan SPG sudah ada, sudah dilebur. Dilebur menjadi sekolah pendidikan umum, yaitu SMA. Dari SMA itulah Bapak dan Ibu dididik menjadi guru dengan mempunyai pendidikan S1, yaitu PGSD atau sekolah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ada juga tingkatannya sesuai bidang studi, yaitu nanti Ibu dan Bapak guru diajar menjadi guru bidang studi yang mengajar di SMP, yang mengajar di SMA, ya. Sayang sekali, sangat disayangkan, tetapi itu kebijakan pemerintah yang kita tidak pahami, sehingga pendidikan khusus tersebut dihilangkan. Dulu ya, ada aturan sekolah jam 7.15 gerbang sekolah wajib dikunci. Itu aturan tata tertib. Maka ketika sudah jam 7.15 gerbang dikunci, sehingga banyak siswa dan guru yang terlihat mengantri di luar. Ya, itu sekolah sangat meningkatkan disiplin. Bagaimana mengajarkan sekolah itu menjadi sekolah yang mempunyai etika, mentaati aturan. Nah, seperti itu.
yang terjadi dulu di zaman tiang sekolah. Mungkin perlu yang ceritakan di sini. Ya, sekarang itu sudah tidak ada yang seperti itu. Artinya sudah mulai mundur. Tetapi alhamdulillah dengan adanya kurikulum merdeka ini, ya, tidak lagi ditekankan anak harus mesti juara, ya. Tetapi yang ditekankan saat ini adalah attitude, etika, bagaimana menjadi siswa yang berkarakter, yaitu 6 karakter tersebut. Profil Pancasila yang 6 tersebut harus tertanam di jiwa siswa kita maupun di jiwa guru-guru kita. Begitu. Kalau kita menekankan siswa harus rajin, jam 7 maksimal siswa harus berada di sekolah. Jangan gurunya datang jam 7:30. Nah, seperti itu, ya. Karena kita harus menanamkan terlebih dahulu contoh kepada siswa kita. Itulah dia guru yang baik. Surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur bahwa kita selain mengerjakan proyek, maka ada lagi tugas tambahan yang diberikan oleh dinas kepada kita. Itu yang perlu kita bahas saat ini, ya? Itu yang perlu kita bahas, kita rencanakan, kita programkan, lalu kita laksanakan. Nah, setelah pelaksanaan ada tindak lanjut dan pelaporan, gitu, Bapak dan Ibu. Jadi tugas kita sebagai lembaga di sini ada namanya program Sabtu Budaya dengan kegiatan antara lain senam gemar gatra, itu wajib di dalam Sabtu Budaya tersebut, dan nanti mungkin akan kita serempak dulu guru-gurunya menghafal gerakan senam gatra, gemar gatra, dan senam apa orang Pak Guru aja nanti di bulu ini senam kemerdekaan. Nanti guru-gurunya seragam melaksanakan itu dengan gerakan yang sempurna, baru kita video secara lengkap, dan itu sebagai praktik baik guru-gurunya untuk kita share baik di grup kabupaten, grup pusat, provinsi maupun kementerian. Kemudian ada juga ini yang perlu kita atur waktunya, gitu. Di Sabtu pada bulan itu, misalnya Sabtu bulan itu minggu pertama apa, kemudian di minggu kedua apa, gitu, karena ini banyak ya. Kemudian di Sabtu Budaya selanjutnya ada gotong royong, kayak yang tadi mengajak siswa gotong royong membersihkan bukit di situ, walaupun belum terprogram. Kemudian yang ketiga olahraga tradisional, kayak tadi yang gabung ya, olahraga tradisional sebut pete sama main kaleng tadi, itu termasuk olahraga tradisional. Nanti tugas Bapak dan Ibu membuat ide-ide kreatif, ya, mencari model-model, mencari jenis-jenis mana saja yang termasuk olahraga tradisional. Kemudian ada juga permainan rakyat. Marah main lamun cara tete batu main
seperti itu. Enjang-enjang namanya kalau di desa Tiak itu termasuk dia ke dalam permainan rakyat. Kemudian banyak namanya di setiap daerah. Nah, tuh kan kita berbeda desa nih Bapak dan Ibu. Masing-masing desa itu pasti mempunyai permainan rakyat yang berbeda-beda. Jadi tugas Tiak bersama Bapak dan Ibu mencari bukan enjang-enjang saja, banyak. Nanti saya minta dari Bu Zenia misalnya di desanya permainan apa. Nah itu walaupun Pelinggi sudah terjadwal ada bidang studi yang Pelinggi ajarkan pada hari Sabtu tersebut, nanti kita rombak kembali karena sesuai dengan kurikulum kita ya, terutama yang SD, dari sejak tahun pertama kali sekolah ini menjadi sekolah penggerak sudah tidak ada lagi pembelajaran bidang studi pada hari Sabtu. Nah, itu sebabnya di sini ada edaran banyak sekali item-item yang harus kita kerjakan setiap hari Sabtu sebelum kita workshop, sebelum kita in-house training. Ya. Ada lagi setelah literasi, nanti Ibu Guru bisa cari di Google, okay? Apa saja item-item literasi. Cari di Google, buka Google. Atau buka platform Merdeka Mengajar. Di situ juga banyak sekali contoh-contoh bagaimana supaya pembelajaran kita berkualitas. Kemudian selanjutnya acara kita yang harus kita programkan dan nanti kita buat jadwalnya. Sabtu diisi juga dengan bersih kelas dan lingkungan. Walaupun setiap hari, setiap pagi arahkan siswa kita untuk membersihkan lingkungan sekolahnya secara bersama-sama minimal 10 menit ya. Tapi tidak bisa Ibu Guru ambil waktu yang 10 menit itu kalau Bapak dan Ibu Guru terlambat datang di sekolah. Nah, mari kita budayakan yang namanya ke sekolah itu datang lebih awal dari bila perlu dari siswa kita, karena guru adalah yang digugu dan ditiru ya. Baru cuma kreativitas di sini perlu dikembangkan ya. Ada yang namanya seni pertunjukan, seni sastra, Bu Guru. Bagaimana kalau seni sastra itu mungkin anak diajarkan bagaimana membaca puisi yang bagus, bagaimana membaca prosa, bagaimana menulis puisi, bagaimana. Mungkin baiknya karena sekarang terlalu banyak program kita, mungkin pilih salah satu saja dari program kalau memang tidak diwajibkan gitu, dalam tanda kutip. Kalau misalnya ada pilihan, mungkin pilih hanya satu saja dari program-program yang perlu dibacakan. Itu yang penting kita